Ini seluruh penyelundupan hukum di Indonesia memang banyak. Menarik. Penyelundupan hukum bukan narkoba. Ada penyelundupan. Ada, ya caranya dia ya kasus banyak lah ya sekarang ya. Penyelundupan hukum orang jadi capres, cawapres saja bisa. Izin istri itu kan ya hampir semua istri nggak mungkin mengizinkan ya. Fakta di masyarakat nggak bisa. Ya kan mau di madu masa ya minum madu sih boleh enak gitu, tapi ini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Bincang singkat bermanfaat. Kita akan buka baru sebuah moto dari kami ya, NH Planner ya. Kita akan buka Open the Fight. Ya, ini mungkin akan kami jadikan tagline ke depan yang baru gitu ya. Nah, ini perdana mungkin untuk pemanasan ini ya, moto dengan Open the Fight. NH Podcast akan membuka kebaikan selalu. Nah, gitu. Tamu kita yang datang hari ini luar biasa. Selamat datang di NH Podcast. Terima kasih Pak. Masya Allah. Ini beliau salah satu pakar hukum ya, terkhusus hukum perdata. Nah, jadi kita akan bincang singkat nanti dengan beliau ya, yang sudah mungkin banyak pengalaman terkait dengan hukum perdata ya. Mungkin nanti kita juga terkhusus hukum perkawinan. Oke, selamat datang Pak. Selamat bertanya. Bambang Nama Herianto ya. Jadi Pak Bambang ini dulu masuk tahun berapa Pak? Oh saya 87. 87. 87 pegawai negerinya. Iya. 87 pegawai negeri. 78. Pegawai negerinya. Oh, jadi sudah senior sekali gitu ya. Dan dulu alumni 35 tahun. 35 tahun lebih. beliau sudah 35 tahun lebih sih. 35 Maksud ya. Saya alumni S1-nya Undip, Fakultas Hukum Undip. Tahun berapa Mas? Saya tahun 78. 78. Iya. Oke, terus Saya S2-nya di UNAR. UNAR. Sarjana UNAR. Luar biasa. Tahun berapa Pak? Saya tahun 99. 99. Ya, jadi luar biasa ini memang nanti kita akan banyak kita kupas ya terkait dengan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan. Ya, betul. Menarik ini. Ya. Siap-siap ya yang baik-baik nanti jalankan gitu ya. Yang jelek-jelek tinggalkan. Ya, jadi kalau hukum dulu kenapa sih senang fakultas hukum Pak? Apa memang pilihan pertama Pak? Ya, gini. Saya sejak SMP itu senang dengar radio negeri, BBC, Suara Amerika, Voice ya, Australia, terus Netherlands, ya, Radio Person dan ya apa namanya, NH Tokyo juga. Nah, di situ memang banyak kasus-kasus hukum juga, ya, hukum dan politik. Ya. Karena hukum dan politik itu sudah seperti pedang bermata dua. Nah, iya, tidak bisa lepas. Karena ada mata kuliah di S2, S3-nya itu politik hukum, sekarang S1 juga ada. Kalau hukum dan ekonomi? Ekonomi ada, jadi hukum itu merambah ke semua lini. Ya. Hukum ekonomi ada mata kuliah hukum ekonomi. Dan apa tadi? Hukum sosial. Saya menariknya tadi, hukum dan politik bagikan pedang Bermata dua. bermata dua. Coba diterangkan, maksudnya gimana? Ya, artinya itu saling kait-mengkait itu, antara hukum dan politik. Iya. Ya, seperti gini, kalau sekarang dilihat ya, pemerintahan sekarang itu ya, itu tidak hanya orang ahli politik saja, ya, tapi hukum itu melekat juga. Artinya gini, kalau dia ahli politik, tapi buta hukum, dia pelanggaran hukumnya kan berat. Contohnya sekarang banyak korupsi, ya kan? Iya, perbuatan dia, orang melakukan perbuatan hukum itu menimbulkan akibat hukum. Ya, sekarang dia dapat proyek besar itu. Tapi dia melakukan penyimpangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tahu kalau seperti itu salah kan?
Tahu, tapi ya memang mental setiap orang dia beda-beda ya, karakter setiap orang ya, iya. Nah, itu. ini kategorinya di Iya, mental. iya, iya. Jadi mentalnya memang, korupsi ya memang. iya, kalau dia taat hukum, berarti takut. Takut, dia takut akan berbuat Iya. melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu. Oke. Karena apa? Pasti ada sanksinya. Jadi sekarang praktik saja. Negara sudah membentuk KPK, ya, terus kejaksaan pun juga sudah bertindak juga. Ya. Sekarang lihat aja di mass media, medsos dan di TV itu kan banyak, ya, OTT, operasi tangkap tangan. Kalau dia melakukan apa perbuatan yang Iya. suap menyuap dan sebagainya itu Banyak ya, artinya lubang-lubang dimanapun ya di organisasi banyak semuanya lini ada iya dari lembaga sosial, lembaga agama, lembaga politik, semuanya ada sebenarnya. Nah, sekarang uang ibadah haji aja ada bisa di terbaru ini ya. Nah itu Kuota haji ya. Nah itu yang sudah kan sekarang Menteri Agamanya kan pertanyakan tabungan hajinya mana itu. Nah itu kan sekarang asabri aja yang taspen yang itu dipertanyakan juga. Ya itu dari banyak kasus-kasus yang pasarnya banyak kan. nah itu nilainya juga miliaran triliunan. Tambang saja sekarang tadi kan ya. kenapa senang waktu masuk Fakultas Hukum tadi apa itu dengar BBC Ya, dan saya sering baca-baca di Kompas waktu itu tahun 75-76 itu penulisannya Profesor Sacito Rajo itu Pusat Studi Hukum dan Masyarakat. Iya, saya sama kan. Masuk hukumnya tahun 77. Iya, Ya dulu kan masih Januari kan Pak. Oh iya. Iya, belum sekarang seperti pertengahan tahun kan. Dulu program lama. masuk Fakultas Hukum. Ya. Oh, saya masih umur 3 tahun. Oh iya, saya kelahiran 56 ya itu kan. Beliau udah kuliah di Fakultas Hukum. Iya sudah. Wah, luar biasa ini cempol nih, Pak. Saya sudah tua ini sekarang udah 60. Terus gimana, Pak? Dulu Pak, karir awal gitu, maksudnya setelah Fakultas Hukum, dulu macam-macam hukum Yeah. apa dulu yang masih yang disenangi atau apa hukum? Ya saya memang jurusan di Fakultas Hukum ada perdata pidana internasional ya, kemudian hukum acara perdata juga acara pidana, kemudian ATN tata negara juga, hukum administrasi negara juga. Kalau hukum perkantoran Perdata itu di dalamnya ada 3 ya, perdata barat BW ya yang Eropa, perdata dagang ya, terus perdata adat. Nah adat ini yang Indonesia ini yang adat istiadat. Artinya semua ini kan kalau ada kasus hukum berkontribusi. Iya berkontribusi semuanya. Iya. Semuanya berkontribusi. Iya. Ada ini apa namanya? Ada gium dari orang Romawi itu ya. Itu ubi societas ibius. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kalau di masyarakat tidak ada hukum nanti kacau, chaos. Ya. Cicero itu orang itu. Nah itu kan ada anggota parlemennya zaman Romawi dulu. Ya, ada tanda petik di rimba aja dan hukum rimba juga ya. Oh iya, hukum rimba ya tidak ada aturan itu kan. Hukum yang yang siapa dia kuat dia yang menang. Nah itu hukum yang tidak malam. Iya hukum malam itu ya natural law ya. Artinya sejak dulu pun nggak ada kan? Ya ada. Karena ini kan sebentar. Perkembangan. Al-Quran aja kan udah. Nah, sejak manusia lahir di dunia itu ada hukum. Cuma kan dulu kan tidak tertulis. Ya masyarakat yang dulu masyarakat yang kalau di Islam kan syariah ya. Syariah ya hukum agama Islam syariah. Itu kan sumbernya Al-Quran, ya toh? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi kalau yang tertulis itu memang semuanya banyaknya dari Eropa memang. Indonesia itu karena warisan kolonial Belanda sekarang masih dipakai seperti Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Perdata. Itu 3-4 buku itu sudah 1999 pasal. Itu wajibnya orang hukum. Yang diterapkan di perdata kan ada masih. Khusus perdata. Iya, pemerintah sampai sekarang belum bisa buat Pak, hukum perdata yang 4 jilid itu. Iya, itu warisan kolonial Belanda itu. Masih dipakai di masih sekarang, Indonesia, masih di dunia. Iya, masih. Mau pidana saja BVK Wetboek kan Strafrecht gitu Belanda. Itu masih dipakai di sini. Ini kan baru rancangan Indonesia buat itu masih produknya Belanda dulu. Produk Belanda kan menjajah Indonesia. Itu. Tapi sudah dikemas baru. Ya, sudah diterjemahkan ke Indonesia. Hanya dicetak aja. Ya, diterjemahkan ke Indonesia. Diterjemahkan aja ke bahasa Indonesia. Iya, itu. Sama sekali nggak ada
mungkin ada sentuhan. Oh, nggak ada. Jiplak gitu. Iya, jadi itu nggak ada keterangan memang pasal-pasalnya. Nah, yang bisa menafsirkan argumentasi hukum itu para ahli hukum. Nah, Iya, itu. Ya, jadi Ya, orang maksud- umum nggak bisa. saya Nah, sekarang gini, saya pernah dinyak oleh bisa. waktu kos di Semarang. Ada teman saya itu dari Politeknik, Ya. dari PAT UNDP. Apa itu masih hukum modalnya cuma baca saja. Hafalkan aja. Ya, hafalkan. Undang-undang. Saya kasih buku Upper Down, ya, buku Apa itu? pengantar ilmu hukum saja. Oh, Itu terjemahan dari Belanda ke Indonesia. Baca satu bab saja, sudah 2-3 lembar saja. Tolong tafsirkan. Ya, tafsir. Tapi- Nggak bisa, Pak. Karena bahasanya bahasa Belanda yang lama dan Filosofis gitu ya? filosofis kan. Nggak bisa. Iya, saya Itu harus guru-guru besar yang menjelaskan seperti Profesor Adito, Profesor Muladi dulu, ya, itu guru-guru besar saya juga almarhum. Ya, sekarang sudah nama jalan di Undip itu. Proses sudah. Profesor. Ya, jadi nggak bisa modal baca itu, ya memang baca bisa, tapi tahu nggak arti bacaan itu, arti menafsirkan itu ya. Loh kalau gitu ya aku tutup itu cuma dibaca aja. Iya, artinya memang masuk fakultas hukum itu katanya malah harus logikanya kuat. Logika hukumnya, penalaran hukumnya itu. Iya. Artinya kan Iya. Iya. Hakim itu harus bisa melakukan penalaran hukum yang tinggi. Contohnya gini kasus sekarang kemarin yang anak itu luar biasa itu ya. Nah itu kan hakimnya Artinya- dicaci maki, di apa namanya, dikritik habis-habisan. Oh itu sudah menghilangkan nyawa orang lain mati diterindas itu. Ya itu kan kalau di kitab undang-undang berat itu karena menghilangkan nyawa 338 KUHP itu, pasal 338. Ancaman hukumannya berapa? 15 tahun. Ancaman Oke. maksimalnya Ya. iya. Nah dia kok bebas? Ya kok gampang temen. Tapi kan nggak masih buruh. Ini kan masih bisa ini apa namanya, PK peninjauan kembali dan Enggak, dia kan ada kejadian banding dan sebagainya. salah tangkap kemarin itu kan. Oh itu yang Peggy, Iya. yang pembunuhan Vina. Nah, ini Ini yang terbaru kan anggota DPR, putranya anggota DPR. Heeh. Ya saya nggak sebutkan namanya. Nah, nggak apa. Itu menabrak, melindas Oh. cewek, ya putri sampai mati. Nah pihak keluarganya kan tidak terima itu. Oh. Tabrak, Iya, iya. ya dalam mobil. Bebas dia. Bebas Sudah ratusannya vonis? Mas. Sudah vonis bebas. Oh. Tapi ini kan lagi banding ke Iya. pengadilan tinggi dan nanti bisa mahkamah Kecuali konstitusi. memang damai. Nggak ada kata-kata damai kan. Hukum dalam hukum pidana ya tidak ada istilah damai. Kalau perdata bisa damai. Ya. Oh. Ya. Jadi pidana karena menghilangkan nyawa. Nanti kalau damai orang membunuh nggak mau damai. Ya, tapi kan Ya. di jalan Tidak ada alasan pemaaf kalau pidana. enggak, kalau di jalan misalnya nggak sengaja kecelakaan nabrak orang. Oh ya itu kan itu beda lagi kan. sengaja tidak sengaja itu sudah menghilangkan nyawa manusia ya dipidana. Harus dihukum. Meskipun udah Ada damai aja kalau- gitu. Nggak bisa damai itu. Kalau pidana nggak bisa damai. Iya. Tidak ada alasan pemaaf juga. Atau mungkin Nanti ringan gitu. ancaman Cuma ya kalau itu kan keluarganya sudah ikhlas misalnya. iya iya. Itu kan nanti dalam hukum itu kan kalau tidak ada unsur kesengajaan karena khilaf ya, lalai dan sebagainya. Itu memang hukumannya ringan. Ya contohnya nanti kasus-kasus malpraktek karena di Pati itu ya, Iya, khususnya itu nyuntik 3 kali mati. Dokter Setianingrum. Iya, iya, iya. Ya, tapi dia karena tidak ada unsur membunuh, ya, hanya mengobati tapi ada salah tetap pidana. tak dihukum dia. Ya, Masih hanya ringan 3 bulan. Di- Cabut praktek praktek. Selamanya. Ya, enggak, cuma dia 1 tahun 2 tahun praktek dari dokternya itu. praktek. Ya, mungkin dari PNS-nya juga dia kena sanksi itu. Ya. Iya, Pak. Itu memang menghilangkan nyawa orang lain Hmm. pasti kena ancaman pidana. Hmm. Ya. Jadi Pengacara Yusuf Diningrat aja di Lampung lagi menghubungi kliennya, nabrak orang yang sedang nyebrang itu di Lampung karena ngantuk mungkin ya pakai mobil. Ya dia tetap dihukum kan. Yusuf Diningrat itu pengacara dari partai apa ini karena keluar ya. nggak ada kesengajaan kan? Nggak ada karena faktor kelalaian aja, Oh. ketidakhati-hatian. Oh, itu ya masih kena pasal aja. Ada pasal Itu yang pidana. dikenakan, ya? Kalau perdata bisa didamaikan. Hmm. Ya di pengadilan didamaikan dulu perdata. Kalau pidana pengadilan itu sudah tidak ada sanksi. Iya. Ya seperti ini kasus. Oke, jadi kalau pidana mungkin banyak hal ya. Ya, Kita banyak akan hal. ke perdata ini. Ya. Pak
Bambang ya. Iya. Nah, panggilannya apa ini Pak? Ya. Om Bambang. Ya. biar lebih mudah Om Bambang. Ya. Om Bambang. Ya. Ya. Om Jadi jadi Pak Bambang ini, Om Bambang ini ADP ngajar udah berapa tahun? Udah 35 tahun. 5 tahun, udah luar biasa. Udah istilah orang itu udah gatok gitu ya, di luar kepala, gitu ya. Iya. Udah meluluskan banyak ini ya. Ya, mahasiswa sekarang dekan Fakultas Hukum. Oh, Masya Allah. Dan sekarang Pak Fauzan. Iya lah, Pak Fauzan sama Fauzan. iya, Pak Fauzan dengan mahasiswanya. dulu wakil rektornya sama itu Pak Ibnu ya, Prof. Ibnu ini ya Pak tahu Ibnu juga kayaknya. Iya. Luar biasa ini. Mantap sudah menghasilkan Iya. mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu. Ini mengalir Iya. amal jariahnya ya, Iya. ilmu yang bermanfaat. Iya. Ya. Oke. Oke. Amin. Kalau terkait dengan hukum Perdata. perdata, perkawinan itu gimana? Ya, perdata itu luas, Pak. Salah satu ada ya, perkawinan. ada hukum pertanahan, jaminan dan nah, ini hukum tentang orang. Iya. Kan dalam BW ada 4 itu. Ya, Ya, itu. pertama tentang orang, van personen. Ya, Kedua tentang van personen. ya tentang benda. Iya. Ya. Ketiga tentang perikatan. Oke. Keempat tentang bukti dan dalilwasa. Hmm. Van personen, van zaken, van verbintenis, van bewis en verjaring. Bisa. Nah, Bahasa Belanda ya. Oh iya itu wajib. Saya dulu kalau kuliah ujian lesan tuh Belandanya harus disebutkan itu. Kalau goblok-goblokan ya. Kalau dosennya dulu aduh. Iya. Keras sekali itu. Ya, keras Dosen. artinya mendidik. Nah iya. Jadi ada itu ya. Jadi kalau disebut Karena aslinya dari sana kan. Dari iya. Belanda aja. Tadi kan produk hukum Belanda kan dari Belanda. Belanda memang ya. Mungkin sudah banyak ya. Terus sana itu babonnya. Kalau Belanda ya. ya induknya ini. Tapi yang Ya tentang orang ini ya. orang. Tentang orang Ya, pertama satu. ya. Ya itu memang di situ diatur masalah tentang kelahiran, perkawinan, Hmm. kematian. Itu kan Hmm. penting ini dalam agama itu ya. Iya. Ya tentang kelahiran ya kita sudah ya nanti di apa namanya kalau Indonesia ya ada di Dukcapil apa namanya akte kelahiran dan sebagainya ya pendaftaran lahir itu sih nggak masalah. Ini yang perkawinan ini yang banyak masalah. Jadi Karena kalau perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia itu apa ya? Dimaksud perkawinan itu apa? Perkawinan di sini adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita ya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Ya, ikatan di sini ikatan lahir dan batin. Ya, artinya apa? Tidak hanya ikatan lahir saja kelihatan ya. Tidak hanya biologis tapi juga. Iya. Tidak hanya nafsu. Nah ya itu ya. dalam Islamnya ya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ya. Samawa. Sama ya. Ya. Jadi itu memang harus. Nah, tapi proses ke sana itu kan ada syaratnya kan. Syaratnya tentang usia, tentang dia izin dari orang tuanya. Karena gini, kedewasaan itu dalam perkawinan itu memang di bawah 21 tahun itu 19 tahun. 19 tahun pria dan wanita minimal. Itu di Iya, hukum iya. ya. 19 tahun. Dulu 16, sekarang dia yang putri sekarang disamakan 19. Terlalu rendah 16 tahun. Saya teringat ada seorang syekh. Saya puji itu. Saya puji yang di Iya. Bedono itu kan Semarang itu. Tidak sah berarti kalau seperti itu. Ya, kalau itu nanti mengajukan Kan mungkin permohonan apa namanya? si syekhnya ini kan menurut agama beda lagi. Iya. Jadi dispensasi, mengajukan dispensasi. Tapi orang mengajukan dispensasi kan ya sembarangan. Usia di bawah 19 tahun itu kan harus secara darurat itu hamil dulu. Kalau dia udah berjalan kan harus dilindungi anaknya dalam kandungan kan. Kalau tidak hamil ya nggak bisa di pengadilan di pandai agama nggak bisa memberikan suatu Ini nikah secara agama. Ya pemerintah juga sama. Enggak. Mengajunya ada. Iya, artinya kalau nggak bisa secara negara, ya syekhnya secara agama aja. Oh ya, nah ini penyelundupan hukum di Indonesia memang banyak. Menarik. Penyelundupan hukum bukan narkoba. Ada penyelundupan. Ada, ya caranya dia ya kasus banyak lah ya sekarang ya penyelundupan hukum orang jadi cawapres saja bisa. Masalah usia aja bisa diatur ini lah, ya kan? Ya cawapres sekarang itu loh yang dapat digodok dulu. Nah iya, nah itu kan supaya legalnya kan disahkan oleh hakim ya pengadilan ya jadi itu
dispensasi deh. Ya seperti Paman Usman juga memberikan dispensasi kepada anak-anak. Iya kan? Dispensasi. Nah, dispensasi supaya Apalagi nikah ya. Ya, apalagi nikah gitu. Bisa. Ya, tapi ada syaratnya semuanya, Pak. Oh. Syaratnya yaitu kalau pihak wanita itu hamil gitu. Oh, ini masuk ke jenis-jenis perkawinan yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia ya. Nah, itu ya. Coba gimana? Ya, seperti itu. Jadi ada yang gini, di bawah umur itu perkawinan di bawah umur, kalau di bawah 19 tahun. Itu bisa dengan ya di luar petugas pengesah perkawinan itu kawin siri. Iya. Kawin sembunyi-sembunyi. Jadi dia tidak diakui oleh negara memang. Tapi oleh agama bisa sah karena ada akad nikah aja boleh. Tapi negara tidak mau mengakui. Yang bisa diakui oleh negara adalah yang disahkan oleh petugas pengesah perkawinan yang diangkat oleh pemerintah. Ya, seperti penghulu lah ya. Itu kan diangkat di Kemenang itu ada. Itu jadi enggak sembarangan itu. Ya, tapi kan masyarakat mengamini, artinya mengakui ya perkawinan siri seperti itu. Ya, jadi ini memang dilematis sekali. Daripada zina? Ya? Daripada zina, ya betul. Udah deh, siri. Ya? Siri aja gitu Ya, siri aja. Siri artinya diam-diam sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, memang dalam Islam ada seperti itu ya. Karena kita mayoritas agama Islam, jadi ada yang memilih seperti itu. Terus jenis yang lain? Dan gini, saya kaitkan dengan Syekh Puji tadi ya. Syekh Puji kan istrinya lebih dari satu, poligami ya. Itu syarat maksimal, itu kan mengacu pada hukum Islam. Ya, poligami itu harus maksimal 4 kan. Kawinilah wanita yang soleha 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Ya, artinya alternatif. 2 ya, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Itu maksimal 4. Kalau 5? Nah, ini penafsiran zaman dulu ordelan. Zaman 2 tambah 3 tambah 4 berapa? 9. Ada pejabat BI, Bank Sentral disebutkan. Nah, tidak disebutkan. 9 istrinya. Salah menafsirkan. Itu di jumlah, Pak. Itu bukan di jumlah, alternatif saja pilihan. Nah, itu juga sekarang karena sudah undang-undang perkawinan persyaratannya lebih ketat lagi. Apalagi yang pakai negeri, karena PP 1083 itu ya. Nah, artinya gini, orang mau mengajukan, mau melakukan poligami itu ada syaratnya untuk sahnya, legalnya itu ya. Pertama, dia harus minta izin pada istrinya, izin pertamanya. Kedua, dia harus mengajukan pengesahannya itu izinnya ke pengadilan. Pasal 3 ayat 1 memang disebutkan itu Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Pada asasnya perkawinan di Indonesia adalah monogami. Satu suami, satu istri, satu suami. Ya. Itu pada asasnya. Ya, undang-undang. Tapi ayat 2-nya itu diperlukan. Pengadilan dapat memberikan izin pada suami untuk beristri lebih dari seorang. Pengadilan di sini pengadilan agama. Karena Islam, bukan pengadilan negeri kan. Pengadilan kan banyak. Sebentar, nomor berapa itu? Undang-undang nomor 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Itu yang lama. Ya sudah, itu memang sekarang diterapkan masih Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya. Yang bunyi pasal yang mengizinkan tadi. Iya, jadi pasal 3 ayat 1 itu asasnya monogami. Pasal 2-nya, ayat 2-nya itu pengadilan dapat memberikan izin pada suami untuk beristri lebih dari seorang. Itu loh. Nah, jadi asasnya itu diperlukan. Karena mayoritas Islam. Tapi syaratnya kan ada. Tidak sembarang semua laki-laki bisa beristri lebih dari seorang kan? Ya, artinya gini, syaratnya kalau istri pertamanya tidak mempunyai anak. Oh, itu. Ya, syarat yang tidak punya anak. Tidak punya anak aja belum berarti masih setahun baru setahun aja. Apalagi 3 bulan, 2 bulan. Itu harus ditunjukkan pada hasil visum dokter. Ya, apakah dia memang betul-betul tidak bisa membuai ya itu. Kedua itu penyakit kronis. Ini istri loh, semuanya istri mendapat penyakit kronis yang menahun. Nah, dia kan kebutuhan biologis suami kan tidak bisa tersalurkan. Nah, kronis ya. Ketiga, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Artinya gini, ini luas artinya. Istri tidak bisa memuaskan suami. Istri tidak bisa memuaskan biologis suaminya. Intinya itu. Jadi ini akibat apa? Suami mempunyai libido yang tinggi. Kalau di Arab ini kan sebetulnya diambil dari tafsir Al-Marofi.
Ya. Wah ini keren. Ya. Gimana? Empat itu. Ya. Nah yang tidak boleh masuk itu jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya ini yang tidak boleh di Indonesia. Itu karena di Arab itu loh. Di sini kalau dibuat nanti disensus banyak wanitanya, semua laki-laki bisa poligami kan. Kayak di Malaysia. Nah itu Boleh. boleh ya, itu kan negara itu jurisdiksi sana. Segmen Ya, baca informasi seperti- teman di sana, profesor di sana itu Ya. gajinya 4 kali lipat dari sini. Nah itu. Boleh beristri Beristri. lebih dari satu. Ya itu ya, ada negara yang jadi Ya, Arab yang betul. membolehkan, malah memang bisa diberi sanksi kalau tidak poligami. Ya. Tapi Indonesia tetap mengacu pada asas monogami sebetulnya. Ya ada memang di samping Ya, memang. poligami ada poliandri. Kalau yang di India poliandri, satu istri punya banyak suami itu ya, tapi di Indonesia nggak diterapkan. Nggak ada, hukum ya. nggak ada, nggak ada, Di produk Jepang nggak ada juga. nggak ada. Itu India. Oh Iya. India. Satu. Poliandri. Iya, poliandri. Poliandri itu satu istri banyak suami. Ada ya? Lebih, ada. Sama itu kalau di. Tapi sekarang India sudah mulai pudar seperti itu. Karena masyarakat kan masih dulu itu masih rendah pemikiran. Kalau sekarang udah orang masyarakat kota nggak boleh. Iya, iya. Apalagi Jadi India. kembali ke praktek perkawinan siri tadi gimana? Iya. Artinya kayaknya udah banyak dilakukan ini ya. Iya. Ya tadi daripada di Cina, Iya. mending siri gitu ya. Tapi ini kan tadi akibat hukumnya, kembali ke harus izin ke istri tadi. Gimana? nah izin istri itu kan ya hampir semua istri nggak mungkin mengizinkan ya. Fakta di masyarakat nggak bisa. Ya kan mau di madu masa ya minum madu sih boleh enak gitu, tapi madu ini nggak bisa kan. Ya fakta dong. Ini loh, walaupun tahu dia berkawin sudah berjijab terus tahu hukumnya, tapi untuk malah mempraktikkan seperti itu kan sulit. Ya faktanya kan sulit kan. Nah jadi gini, itu memang ada yang secara diam-diam. Artinya gini, dia nikah siri tapi dia punya istri resmi. Ya kalau dulu ya punya istri simpanan itu, ya kan simpanan itu ya. Gitu. Tapi sebetulnya itu resikonya tinggi bagi wanita. Saya sudah berkali ngomong sama mahasiswa, jangan mau jadi istri siri. Karena apa? Akibat hukum anaknya itu tidak bisa dibuat anak kelahiran. Nah, Karena tidak ada bukti perkawinan. Kalau resmi kan ada buku nikahnya, ya toh, dapat tunjangan, ya tunjangan gaji, kalau PNS itu nggak ada. Jadi dia kalau dibuatkan akte kelahiran hanya nama ibunya saja. Akibat hukum nama ibunya, nah ya sudah ayahnya nggak boleh. Ngomongin anaknya mau mana nih gitu. haknya ini yang pertama aja ya. Ya pertama. Yang sah saja. Kalau istrinya dua, tambah lagi satu, yang satunya enggak, saya yang yang dua, jangan yang dapat tunjangan yang dinafkahi itu. Kalau kita lihat tadi banyak terkait dengan apa namanya macam perkawinan tadi ya. Jadi ada perkawinan monogami, ada poliandri, ada poligami, gitu ya. Apa sih beda perkawinan antara monogami dan poligami? Jadi gini, kalau di dunia nih ya, jangan lihat secara global aja. Perkawinan yang paling ideal adalah monogami. Karena apa? Karena dengan satu istri monogami, itu kan suami kan terkonsentrasi pada satu keluarga. Tapi kalau mau poligami lebih dari satu, kemudian 2, 3 sampai 4, dia kan harus ngatur keuangannya, ngatur bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana memberikan nafkah ya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah ini kalau monogami memang permasalahannya tidak serumit seperti poligami. Ya, karena apa? Justru di masyarakat modern ini itu yang terbaik adalah monogami. Sekarang mayoritas yang agamis dan negara yang lain itu lebih mengedepankan monogami. Walaupun itu ada banyak ustadz yang di Indonesia itu. Coba kan ditanya, pilih mana monogami atau poligami? Berarti monogami. Karena apa? Dia nanti kasih sayang itu dibagi dan istri untuk menggilir istri-istrinya itu. Nah ini kelemahannya dari poligami memang itu dia banyak kelemahannya. Artinya apa? Kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, dia kan harus punya penghasilan yang lebih. Makanya di pengadilan agama itu ditanya, ada dari pegawai apa? Pegawai negeri atau swasta? Atau wira swasta?
penghasilannya berapa itu harus diserahkan ke pengadilan agama sekarang. Kalau mau Iya, poligami. iya poligami. Ini yang poligami pertama. Kedua, calon istrinya itu harus dihadirkan sekarang. Tidak hanya tertulis saja izinnya ya. Karena apa? Itu baru proses padahal. Proses beracara di pengadilan. Karena izinnya kan pengadilan ya, di pengadilan agama itu menelisik, menanyakan sedetail itu. Jadi pertama dia kemampuan dari suami, baik kemampuan jasmani rohani, kemudian kemampuan untuk memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Itu memang harus. Karena apa? Kalau sampai asal mengizinkan saja, nanti kegagalan ini kan suatu perbuatan hukum ya. Ini nanti imbasnya itu nanti keturunannya. Sekarang kalau istrinya 2 atau 3, ternyata istri kedua ketiga ditelantarkan, atau pertama yang ditelantarkan, ya kan? Nah itu kan menimbulkan korban, ya. Nah apalagi kalau sampai cekcok, nah, timbul kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ancamannya itu pidana, Pak. KDRT itu artis-artis yang putrinya diantar, dipukuli baru pengantin baru aja. Itu juga marah juga ya. Itu kalau dilaporkan polisi langsung tangkap. Rata-rata suami yang melakukan dalam hal ini dalam melaksanakan perkawinan ya. Iya, dan itu justru di dalam perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga ya, artinya nanti kan ya. perkawinan itu hukum salah satu di dalamnya kan ada bapak-bapak ahli perdata. Iya, iya. Ya, perkawinan itu juga bagian dari perdata diri sendiri. Bagian dari perdata. Bagian dari perdata. Perdata ya. Nah, tapi bisa ada pidana. Ya itu kalau muncul kekerasan dalam rumah tangga, itu praktek di masyarakat. Itu ya istilahnya orang Jawa itu padu loh, apa cekcok itu loh, percakapan. Iya, makanya alasan perceraian itu pasal 9 PP 19 pasal 9 PP 975 itu memang ada 7 alasan-alasan perceraian. Itu bisa pertama itu zina, ya, penjudi, pemadat, pemabuk. Gitu. Limo ya? Ya itu pertama. Yang kedua itu kekerasan juga, kekerasan suami terhadap istri itu. Ketiga itu meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, ya tidak diberi nafkah. Keempat itu melakukan percekcokan yang terus-menerus. Onhilbal, prispak apa ya dalam bahasa Belanda. Jadi percekcokan yang terus-menerus. Pengertian percekcokan yang terus-menerus ini, suami mau berangkat kerja cekcok, pulang cekcok, mau tidur cekcok, kayak gitu. Nah, itu. Tapi yang tahu cekcok itu kan dia berdua, terus lapor misalkan, baru ada delik hukum. Ya. Tapi kalau enggak. Enggak, maksudnya itu saksinya dari tetangganya dengar kan ribut-ribut. Kalau dalam dulu kan tahun 60-an saya ngalami gitu. Itu kalau cekcok, aduh saya tahu ya. Iya, itu piring terbang, gelas terbang, itu soal itu semuanya. Oh, saya sampai ngeri lihat dulu tahun 60-an itu. 60-an, 65, ada tetangganya ya? Iya, tetangganya orang kampung. Itu kalau, ya saya sih orang tua saya enggak, ya, tapi saya melihat dengan kepala sendiri. Yang korban anaknya itu, anaknya kecil-kecil pada nangis. Dulu kan anaknya banyak ya, sampai 5, sampai nah, itu yang korban anaknya. Karena apa, melihat orang tuanya kan jadi trauma, traumatis sekali melihat orang tuanya cekcok itu. Nah ini dampaknya luas, dampak negatifnya. Baik itu bisa ya, kalau sekarang sih bisa konsultasi ke psikolog dan sebagainya. Ya untuk sengketa suami istri kan sebelumnya. Makanya gini, kalau di pengadilan agama orang mengajukan perceraian itu masuk ke ruang mediasi dulu. Jadi belum sidang itu mediasi, dimediasikan dulu. Ya masih bisa nggak? Ya itu dilanjutkan bahtera keluarganya. Nah itu nanti ditanya alasan cerai gimana itu. Kalau tidak masuk alasan hukum, ini kan ada 4, itu nggak bisa perceraian. Makanya contohnya ini ya, orang bilang, oh dulu waktu pacaran janji mau buat rumah, belikan rumah, mobil. Ya tapi karena masuk, karena ada kasus di cewek itu marah-marah, Pak, itu suami saya mau dulu mau ambil perumahan yang tipenya 70 kata itu. Ternyata dia hanya kontrak di tipe 36. Hanya kontrak 5 saja. Terus bilang mau beli mobil, lah sekarang motor aja nggak bisa mampu beli motor. Janji-janji seperti itu tidak bisa dimasukkan untuk alasan perceraian. Iya, itu tidak mengikat. Janji-janji itu. Ya. Tapi secara moral memang ya dia. Ya itu. Mungkin iya, tapi secara juridis ada yang melakukan itu kan ya. Memang kalau dalam perkawinan itu ada diawali perjanjian kawin.
Ada, itu di Eropa, maupun di Indonesia ada itu undang-undang perkawinan. Perjanjian kawin itu perjanjian antara calon suami istri melakukan perjanjian mengenai harta kekayaan saja. Harta kekayaan yang akan dimasukkan dalam perkawinan. Jadi sebelum perkawinan, makanya gini, si A dan B. Tadi dalam sebelum itu. Sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, bukan setelah perkawinan. Sudah saling ini yang diklaim ini gitu ya. Iya, tapi kan gini, seperti orang di timur yang orang Jawa itu relap ya betul. Tapi gini, untuk ke depan kamu penting sekali. Karena apa? Banyak artis-artis yang ketipu juga. Nikah dengan orang bule, kita ada lah ya artis-artis itu. Ternyata setelah nikah ditinggal, hartanya dibawa. Ada yang judi diganti iklan. Ada artis yang saya nggak untuk saya sebutkan namanya. Itu habis uangnya. Itu karena untuk foya-foya. Karena apa gini? Kalau perjanjian kawin dilaksanakan itu harta suami dan istri itu dikuasai masing-masing, tidak boleh tercampur. Kecuali harta yang diperoleh dalam perkawinan saja. Istilahnya dulu ada harta asal dan harta gono gini. Ya, nah, beda ya? Beda. Harta asal ya harta yang dibawa dari mau nikah. Iya mau nikah, apa dia dapat warisan orang tuanya, apa itu nggak bisa dibagi. Iya, jadi dalam hukum adat itu tetap bisa memang walaupun tidak tertulis. Harta gawan istilahnya, harta asal. Dan harta gono gini harta yang diperoleh dalam perkawinan. Kalau hukum adat tidak ada aturan tertulis, tapi itu diterapkan memang. Nah nanti kalau memang terjadi perjanjian kawin, umpamanya suami umpamanya mau buka judi dan sebagainya, sampai habis uangnya menggunakan uang istrinya nggak bisa, nggak boleh, jadi bukan. Ya boleh uangnya sendiri aja hartanya itu. Jadi itu ada. Ini untuk menyelamatkan harta perkawinan saja. Ternyata kalau tidak ada perjanjian kawin banyak hati-hati yang ketipu dulu. Ya nggak konsul dulu sama ahli hukum itu ya. Konsul sama. Ya kalau saya menyebutkan artis-artisnya perkawinan banyak gitu yang kasus-kasus itu. Tapi sekarang kan sudah banyak punya lawyer, pengacara, yang nanti diberi masukan. Nah ini yang menarik ini kadang di kalangan pegawai negeri. Iya. Nah itu kan ada mungkin bisa dijelaskan ya, ada apakah tidak boleh poligami. Ya. Nah, ya. itu kalau boleh poligami undang-undangnya ada. Nah, coba mungkin terang. Ya, Kan jadi kan ini takut ya kalau nikah lagi dipecat di negeri. Ya. bisa sebetulnya semua resmi loh. Resmi ya. Sebetulnya itu bukan menghalang-halangi poligami, tapi mengatur, membatasi saja. Beda ya, membatasi dengan melarang loh. Ya. Beda. Membatasi artinya apa? Pegawai negeri kan abdi negara, harus memberikan contoh pada masyarakat. Itu loh, itu ada di keterangannya. Itu dikeluarkan pada zaman Orde Baru. Itu PP 1083, bukan undang-undang. PP 10 nomor Peraturan pemerintah masih dipakai sekarang. Itu artinya gini, PP 1083, pegawai negeri yang pihak ya, itu sebetulnya itu bukan dilarang, boleh menikah lagi, asal dengan alasan-alasan yang 3 alasan itu. Dan itu juga ketat. Artinya gini, pegawai negeri ketatnya apa? Harus izin pada pimpinan. Makanya saya ya pimpinan ya. Nanti pimpinan itu instansinya bisa lebih tinggi lagi, izin lagi ke instansi yang lebih tinggi lagi. Apa namanya? Departemen. Izin pada istri jelas dong. Izin pada istri. Izin boleh, tapi yang pihak suaminya itu harus izinnya lebih dari di instansinya lebih tinggi. Enggak, artinya sebelum izin ke instansi nggak izin ke istri dulu. Ya izin istri ya. Izin istri. Ya, malah justru itu kalau PP 1083 calon istrinya tidak boleh pegawai negeri. Yang kedua ketiga. Kalau pegawai negeri nggak boleh. Itu loh. Kita pegawai negeri lagi. Enggak, maksudnya calon istri yang kedua ketiga harus dari non alias. Iya, nggak boleh pegawai negeri. Nggak boleh, iya. Kalau yang pertama Iya. boleh. Ini mungkin alasannya bisa nih. Tunjangannya nanti makin banyak ya. Ya, secara undang-undang aja kenapa nggak boleh? Merusak citra pegawai negeri. Kalau diizinkan itu loh. Ini memang membatasi. Ada kasus ini ya, ada PLN itu diizinkan karena apa? Istri sakit jiwa. Oh Ya, iya. jadi ya diizinkan, tapi tidak diceraikan. Tidak diceraikan, boleh nikah lagi. Ya izin dari pengadilan. Itu ya khususan ini kasus-kasus yang tidak bisa disembuhkan karena dia sudah berusaha. Kalau sakit jiwa juga harus berusaha, ada keterangan dari dokter juga. Ya juga harus berobat dulu. Dan kalau tidak punya anak, ini alasannya tidak punya anak,
itu harus minimal 10 tahun loh. Kalau PP 10, lama itu 10 tahun. Nah ini, mau ketabrak pensiun. Nah ini rapotnya ini. Jadi apa memang sengaja dibatasi, bukan dilarang tapi dibatasi. Dibatasi ya, itu mungkin perlu digarisbawahi. Iya. Soalnya bahasa hukum itu beda loh ya, Pak. Kata-kata batal dan dibatalkan itu beda, Pak. Perkawinan dibatalkan dan dapat dibatalkan itu beda. Perkiraan batal demi hukum. Ya, batal demi hukum dari awal sudah batal. Kalau perkiraan Dapat dibatalkan itu berarti perkawinannya sedang berjalan, dibatalkan. Netik dan fonetik gitu lah. gitu ya. Iya. Jadi Itu beda istilah hukum. Makanya hati-hati sekali hakim dalam putusannya itu jangan sampai salah. Gugatan juga gitu. Momennya ini orang menggugat, alamatnya Adipura sini deh. Tapi nomornya keliru, RT-nya keliru, RT 2 ditulis RT 1. Itu batal. tapi sih nggak ada loh. Iya, ini contoh aja. Kawan sih. Soalnya harus Mungkin tepat ada sekali, tepat sekali. Kawannya. Iya, tepat. Nama juga harus tepat. Nama namanya. Namanya Sumanto. Itu orang dulu namanya OE kan. Ya. Iya, tidak Sudirman ya OE. Tapi ditulisnya U saja. Nah ini di akte kan OE. Nah itu sudah salah itu. Itu memang pengadilan jeli sekali. Betul. Ya, jadi PNS ini kan ya Pak, buat ya guru, ya dosen, Iya. ya kalangan mungkin di di ASN benar. ASN lah. Iya, iya, iya. Lah. Kena semua ya. Iya. Untuk aturan gitu. Iya kena semua. Ya sekarang malah merambah ke ini BUMN. Iya dimasukkan itu juga. Karena ini kan negara juga punya kepentingan juga. Dananya kan dari negara kan BUMN. Badan milik negara itu sekarang dimasukkan ya. Kalau liar ya. Nah itu. Tapi biasanya kalau diatur itu malah dilanggar ya Pak. Ya jadi gini. Ada pakar hukum saya ingat saja dosen guru besar saya. Aturan undang-undang dibuat untuk dilaksanakan. Itu dipatuhi. ada Iya. seperti itu. Ya? Karena apa? Itu mengikat. Undang-undang kan mengikat. Mengikatnya karena apa? Itu ada sanksinya, Pak. Jadi contohnya gini, jangan orang tidak pakai helm atau tidak punya SIM, jalan ada razia itu ya. Kemudian kalau ada pasti kena tilang. Ya kan? Karena melanggar pertama tidak pakai helm. Saya lihat di halo polisi ya itu kena helm, jadi kena sanksi helm berapa dendanya itu ya. Jadi dia tidak pakai SIM atau SIM-nya punya tapi sudah habis daluarsa itu ya. Itu kena semua, Pak. Iya. Jadi undang-undang karena itu dibuat undang-undang lantas itu kan undang-undang itu mengikat semua pihak warga negara, ya. Baik yang warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Kena. Nah, bule-bule yang di Bali kena. Ya kan? Dia kan banyak yang kena karena apa? Dia tidak punya SIM. Mungkin dia bisa dapat SIM internasional kan. Ada kan di namanya orang-orang bule yang dari Australia, dari Amerika. Itu SIM-nya internasional. Kemana-mana negara itu berlaku kan. Ya tapi kalau SIM-nya lokal, ya maaf kalau Dokter Enda itu ke Amerika kan itu pakai heli sana, pakai moge, tangkap polisi, ya kena. Loh ini saya punya SIM, loh ini SIM Indonesia kan. Nah, SIM nggak berlaku. Nggak berlaku di sana. Ada SIM internasional ya? Ada. Oke. Ya memang menarik ya kalau bicara. Jadi nggak sembarangan ya. orang. Banyak hal yang bisa ini artinya dikupas ya. Iya. Memang negara hukum kan Indonesia. Iya, Indonesia di Undang-Undang Dasar itu sudah dari awal yang sebelum amandemen itu ada Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat bahasa Belandanya. Bukan berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan Makstat. Itu sudah ada, tapi ini antara Makstat antara law in book ya, ini dan law in action itu banyak pelanggaran juga banyak. Ya sekarang orang berkuasa kan sudah power tangan super keras. Ya, non action berada itu. Dulu loh abad ke-17 dia ngomong itu kan bangsawan Inggris. Tapi fakta sekarang itu kekuasaan cenderung melanggar hukum, korupsi baca. Itu termasuk ya sekarang sudah banyak Itu sudah sejak dulu ada. Itu sudah banyak diingatkan di Tempo, di Kompas, tulisan itu sudah banyak dikutip. Maja hukum asal tingkat pertama dan dasar ilmu politik ada di bukunya itu ada di situ. Profesor
apa namanya lihat terus karena itu buku itu ya. Saya tahu jujur itu bukunya wajib baca. Artinya produk hukum ini karena kita sampaikan masih mungkin kita sendiri berada ya. Ke depan mungkin ya Indonesia ya gini, kita kan banyak pakar-pakar hukum ya. Membuat Indonesia ini ikutnya ini pakar-pakar hukum mengeklaim dirinya lebih pandai dari yang lain. Nah ini yang nggak akurnya di sini. Nah itu aja. Sampai sekarang insya Allah kita sudah ngomong pidana. Ketua panitianya Profesor Sudarto ahli hukum dari Indonesia. Sekarang jadi kampus yang di Tembalang ini loh, katanya. Ya itu sampai meninggal belum selesai. Dilanjutkan muridnya Profesor Sudarto belum selesai juga. Apalagi sampai terus dia diteruskan oleh guru besar UGM. Itu sudah masyarakat pidana belum baru rancangan draft saja sudah berapa buku besar itu ada pidana kan banyak ya pidana belum masuk belum tapi ini kalau pidana itu diambil kecil-kecil namanya hukum tentang anak ya ada beberapa pokok hukum tentang jaminan itu ya tentang hukum perkawinan itu jadi yang kecil-kecil itu diambil dibuat undang-undang khusus ya jadi ada istilahnya lex specialis hukum yang khusus akan menyampaikan hukum yang umum itu ada di sebulan itu harus apa nah kalau itu baru saya pernah di balik teman saya pernah waktu kuliah kerja di pengadilan di Semarang itu hakimnya bukan saya itu malah putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu bingung ada yang jawab teman saya ini kan sedikit salah ucapan saja salah itu salah ini kamu omongnya bahasa Belanda Indonesia ini bahasa Jawa ini yang betul itu pangkus jadi G-nya makrosnya itu jelas makrosnya jadi G-nya Belanda itu sudah jelas ya bukan market bukan ini makanya orang Belanda kan Huludeden G tapi ngomongnya ucapannya Huludeden ya kalau tadi dengarkan radio Dengerland itu tahu dengarkan padahal dia orang baca ngomong ya orang Indonesia sebenarnya saksi saja kan udah bahasa Belanda tapi kalau memang berhubungan dengan hukum Pak iya gimana apa masyarakat itu sudah berasumsi bodoh berarti ada iya jadi gini contohnya orang DPR ya itu biar kena kasus mungkin dia di luar ngomongnya apa begitu ditangkap pakai baju rompi orang dia sudah ya kan coba lihat yang juga kejahatan kriminal sekarang pakai rompi ya sosoknya tapi ada pakai rompi kan sudah ditangkap itu kan dipublikasikan pakai rompi orang. Nah itu sudah rasanya pakai itu beda dengan rasanya pakai rompi beli sendiri. Rasa sejauh masih luar biasa. Jadi iya orang yang sudah iya nah itu orang yang sudah begitu loh penyakitnya tahu sama meninggal belum lagi jejak belum selesai ya penyakitnya banyak kan karena ini beda kita kata orang bisa sombong di luar ya ayo ditangkap pakai kejaksaan negeri dan tinggi dan pakai rasanya dia sudah down dulu karena ini KPK juga bisa ya publikasinya khusus menurunkan apa namanya egonya itu. Oke, karena kompleks sama ini, jadi tadi kata Mas Beben tadi terkait dengan yang hukum
ekonomi, dari sisi tadi kita perkara bagaimana ada posisi kebijakan. Ya. Jadi begini, saya dapat menyimpulkan dari yang saya tanyakan pertanyaan ini ya. Saya terima kasih sekali ya ada undangan seperti ini ya. Jadi dalam buku satu yang perkawinan itu kita pernah ngomong tapi nanti buat khusus beberapa perkawinan satu tempat PP 975 itu memang diatur secara khusus. Artinya seluruh orang Indonesia baik yang Islam maupun non Islam itu diatur khusus. Kalau yang non Islam itu pengadilan negeri. Iya. Yang kita yang non Islam tidak ada Kristen Katolik saja Hindu ya termasuk juga ya itu kan jadi ini memang diatur untuk sesuatu justifikasi hukum ya tinggal bagaimana pelaksanaannya itu memang praktiknya di masyarakat memang banyaknya terjadi apa namanya ya katanya tadi itu ada ketentuan gugat dan sebagainya ya istilahnya dalam saya mengutip Profesor Toyo itu penyelenggaraan hukum istilahnya. Nah itu memang ada sisi kenamaan ya ulama undang-undang kan dibuat oleh manusia biasa ya kalau itu pakar tapi kan ada sisi kelemahannya kan ada. Nah itu sisi kelemahannya itu memang bisa jadi sesuatu itu. Tapi dari jauh kan ada sanksi ya sanksi sebenarnya contohnya ya dalam Islam seorang istri ditinggal suaminya itu masa jaga ya masa istri aku tunggu itu 130 hari ini 4 bulan dan 2 hari ini sudah mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 223 ya 234 itu memang dicatatkan bahwa istri yang ditinggal suaminya berpidana selama 3 bulan 4 bulan dan 2 hari. Jadi dalam undang-undang perkawinan juga di apa namanya ya juga ya masa ya itu bagi Islam bagi non Islam juga ini nanti sesuai dengan hukum tata cara itu 300 hari setelah perbuatan perkawinan. Iya dulu kan teknologi bukan saran itu diambil dari 9 bulan begitu 9 bulan ya 300 hari. Tapi ya kalau teknologi sekarang ibaratnya cerai nanti di USG dan bisa kelihatan ya ada benihnya itu kan tapi kan undang-undang kan diterapkan apalagi itu rumah tangga ya ilmiahnya ya itu untuk menjaga supaya umpamanya ditinggal mati suaminya masa kerja itu untuk mengetahui apakah hamil ya dengan suami yang pertama itu sudah untuk menjaga juga banyak kasus-kasus di masyarakat kalau dia melanggar dan disahkan oleh petugas agama itu kena sanksi juga mendapat hukuman kurungan kalau tidak kurungan sampai 3 bulan kalau sampai iya dia bisa dipecat malah dia petugas pengasas perkawinan dia mengesahkan orang istri yang masih dalam masa iddah nah itu bisa dia diancam iya nanti kan pihak keluarganya bisa melaporkan kan pengaduan contohnya gini ini banyak kasus si A dari Proto yang merantau ke Semarang yang bisnis istrinya kan di Proto di sana kenal sama saya ngaku jangan ya ternyata caranya ketipu kan KTP dulu ya kan bisa dijual double ya ternyata nikah sebelum nikah di kantor KUA itu 10 hari sebelum nikah itu dipublikasikan memang syaratnya itu tujuannya apa? Untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak ya yang berkepentingan untuk melihat makanya sekarang batas 10 hari kemudian bisa menikah tapi dalam 10 hari dipublikasikan nanti bahwa si X mau nikah dengan di mana? Bisa di kantor kantor terluar iya tapi enggak dulu kan masih belum ada ya bisa saja ya nah itu ternyata masih ada temannya berbagai kesalahan kantor keluar nikah lagi ya padahal istrinya di kalau temannya dalam bisa awalnya ya kan siapa itu ya mungkin ada sekarang ya dipublikasikan lewat dunia maya ya itu nanti kurang dari 10 hari ternyata ada pengaduan keberatan oh ternyata
Nah, jadi itu memang tujuannya supaya apa namanya publik itu mengetahui. Itu jadi nanti orang-orang yang beretikat buruk, kalau hukum ada definisinya. Gugejro beretikat baik dan wakajro beretikat buruk. Jadi perbuatan manusia itu ada dua. Perbuatan yang menurut hukum pragmatis dan perbuatan yang melanggar hukum. Ya nanti itu sama. Ya nanti itu ya perbuatan yang melanggar hukum dan etikat buruk gitu. Ada. Jadi memang ada dua ya. Jadi etikat baik atau etikat buruk. Sama-sama kalau orang menjadi saksi ini kasus Bina juga ada yang saksi palsu. Ya dia mungkin juga etikatnya buruk kan. Ada niat untuk akan terungkap. ya terungkap. Ya dan dia kena sanksi. Itu memberikan keterangan bohong. Iya. Efeknya luar biasa. Ya itu nanti terjaga juga. Sanksi. Artinya bisa ditrace nanti. Apa kamu bohong? Ya, nanti kan ditulis semua. Jadi memang bisa dibongkar kasus-kasus ya kalau lama ini kan sudah berapa tahun katanya ya 2016 ya kalau nggak dibuat film mungkin nggak akan terjadi sendiri. Nah Kita ya. ada Oke, itu. ya Terima kasih. terima kasih sekali Bapak. Nah Oh ini salah satu dosen fakultas hukum yang terbaik ini ya. ya tadi hanya memberikan yang terbaik tapi yang lebih baik aja mungkin ada dari saya. Ya nanti diprotes teman-teman saya. Iya. Bisa undang yang lain. Iya. Oke, terima kasih Pak Pembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.